Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda adalah salah satu cara untuk meningkatkan kebugaran, menurunkan berat badan, dan tentunya bisa hidup lebih sehat. Bersepeda bisa dilakukan di hari-hari sibuk Anda tanpa menyita banyak waktu, dan Anda pun akan merasakan manfaat bersepeda bagi kesehatan fisik dan mental Anda. Tetapi harus diingat, bersepeda bukanlah cara instan untuk menurunkan berat badan. Dan bukan hanya bersepeda saja, tetapi harus digabungkan dengan beberapa cara lainnya. Berikut 14 tips menurunkan berat badan bagi pesepeda. Satu, ketahui kondisi Anda. Sebelum Anda melakukan program menurunkan berat badan, terlebih dahulu Anda harus mengetahui kondisi Anda. Apakah Anda termasuk kurus, normal, kelebihan berat badan, atau termasuk obesitas? Caranya dengan mengetahui indeks massa tubuh atau BMI. Rumusnya adalah berat badan dibagi kuadrat tinggi badan dalam satuan meter. Tinggi badan saya 163 cm. Dan berat badan 61 kg. Maka BMI saya adalah 22,96. Kemudian cocokkan dengan tabel BMI. Anda termasuk kurus bila BMI di bawah 18,5. Normal bila 18,5 sampai 22,9. Kelebihan berat badan bila BMI berada di kisaran 23 sampai 24,5. Dan termasuk obesitas bila BMI 25 ke atas. Dari hasil perhitungan BMI tadi, saya termasuk memiliki berat badan yang normal karena BMI saya 22,96 berada di rank normal walaupun di batas atas. 2. Bertahap. Seringkali kita tergoda untuk menurunkan berat badan dalam waktu singkat dengan jumlah yang besar. Beberapa penelitian menyatakan bahwa penurunan berat badan yang terlalu cepat sulit untuk mempertahankannya. Maka cukup targetkan penurunan berat badan 1 kg dalam 1 minggu. Bahkan kurang dari itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah menanamkan pada diri kita bahwa menurunkan berat badan adalah proses yang bertahap dan perubahan gaya hidup. 3. Cara bersepeda. Untuk membakar lemak, maka bersepedalah dengan kecepatan yang menghasilkan detak jantung sekitar 68-79% dari detak jantung maksimal Anda. Bila Anda tidak memiliki alat pendeteksi detak jantung, bersepedalah dengan kecepatan yang membuat Anda kehabisan nafas, tetapi masih tetap bisa mempertahankan percakapan. Bersepedalah dalam durasi 1 jam per hari, 5 jam per minggu dengan kecepatan sedang. 4. Bike to work. Bersepeda selama 1 jam per hari mungkin terasa berat bila Anda meluangkan waktu khusus untuk bersepeda. Karena itu, cara terbaik adalah dengan bersepeda ke kantor atau bike to work. Bike to work memiliki dampak besar pada penurunan berat badan. Sebuah studi tahun 2015 oleh University of East Anglia dan Center for Diet and Activity Research menunjukkan bahwa orang yang bersepeda ke tempat kerja kehilangan rata-rata 7 kg selama 1 tahun. 5. Latihan interval. Agar penurunan berat badan lebih efisien, lakukan sesi latihan interval atau bersepeda dengan intensitas tinggi. Kalau biasanya bersepeda dalam kecepatan sedang, ganti 2 atau 3 sesi dengan bersepeda dalam kecepatan tinggi. Atau bila Anda mampu, tetap lakukan 5 jam per minggu untuk kecepatan sedang dan tambahkan latihan interval di akhir pekan. Bersepeda dengan intensitas tinggi atau biasa dikenal dengan istilah latihan interval adalah bersepeda dengan kecepatan yang menghasilkan detak jantung sekitar 70-90% dari detak jantung maksimal Anda. Atau bersepeda hingga Anda sudah tidak bisa bicara lagi. Latihan interval tidak harus 1 jam terus-menerus bersepeda dengan intensitas tinggi, tetapi lakukan selang-seling dengan intensitas sedang.
20 menit interval, 10 menit sedang, dan seterusnya. 6. Tidur yang cukup. Menurunkan berat badan erat kaitannya dengan pola makan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang tidur cenderung merasa lapar dan cenderung tidak merasa kenyang saat makan. Selain itu, tidur yang nyenyak akan membantu tubuh memperbaiki dan membangun otot. Upayakan tidur dengan kualitas baik sekitar 7 jam. 7. Pantau kemajuan Anda. Pantau berat badan Anda setiap minggu. Idealnya menimbang berat badan pada waktu yang sama. Biasanya di pagi hari setelah Anda ke toilet. Jangan berkecil hati bila hasilnya tidak sesuai dengan harapan Anda. Tetaplah termotivasi. Ingatlah bahwa program ini untuk menjadikan Anda lebih bugar dan lebih efisien. Minggu-minggu awal memang tidak terlihat perubahan yang signifikan. Tetapi di minggu-minggu selanjutnya, Anda akan melihat perubahan yang signifikan. 8. Latihan campuran. Bila hanya bersepeda saja, maka akan terjadi ketidakseimbangan perkembangan otot tubuh Anda. Selain bersepeda, lakukan olahraga yang lain, seperti angkat beban, pilates, renang, dan lain-lain. Olahraga yang bervariasi ini akan membentuk otot inti Anda, otot di bagian tengah tubuh Anda, menjadi lebih kuat dan akan meningkatkan ketahanan fisik ketika bersepeda. Pilates atau olahraga kardiovaskular lainnya adalah pilihan yang baik untuk membentuk fleksibilitas otot. Semua ini membantu membangun otot, dan semakin banyak otot yang terbentuk, semakin efisien dalam membakar kalori. 9. Pola makan. Program menurunkan berat badan bukan berarti Anda tidak akan makan atau mengurangi tekanan makanan yang dikonsumsi sepanjang hari, karena tubuh tetap harus mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Naiknya berat badan karena terjadinya penumpukan lemak dalam tubuh. Penumpukan lemak terjadi karena nutrisi yang masuk belum habis dibakar, sudah menerima lagi nutrisi yang baru. Tetap makan dengan porsi yang dibutuhkan oleh tubuh Anda. Jangan kurangi, apalagi ditambah. Tetapi makanlah dengan jumlah yang kecil tetapi sering. Makanlah makanan yang bergizi dalam porsi yang kecil setiap 3-4 jam. Berhenti sebelum kenyang, makanlah setelah lapar. 10. Hindari gula. Sumber lemak yang dibakar tubuh menjadi kalori adalah gula, tepatnya glukosa. Semakin banyak glukosa yang masuk ke tubuh Anda, semakin lama proses pembakaran lemak, dan glukosa yang belum terbakar akan disimpan dalam bentuk lemak tubuh. Maka hindari makanan yang mengandung glukosa tinggi, seperti makanan yang mengandung gula atau pemanis buatan. Ini bukan berarti Anda tidak boleh makan makanan yang manis, tapi batasi makanan yang manis. Anda bisa mengkonsumsi makanan yang manis 1 kali seminggu, atau sekedar selingan dengan jumlah yang kecil. Konsumsilah makanan yang mengandung glukosa alami, seperti buah-buahan dan sayuran, dan pilih karbohidrat gandum utuh atau yang memiliki indeks glikemik rendah, seperti ubi jalar, oats gulung, atau roti gandum hitam. Karena bagaimanapun, glukosa adalah sumber karbohidrat utama dalam tubuh. 11. Fokus pada protein tanpa lemak. Nutrisi yang tepat akan membangun otot dan daya tahan selama melakukan aktivitas olahraga. Pilih protein tanpa lemak seperti ikan, ayam, dan kacang-kacangan. Perbanyak buah dan sayuran segar. Dan pilih karbohidrat dengan indeks glikemik rendah. 12. Bersepeda sebelum sarapan. Bersepeda sebelum sarapan akan memaksa tubuh Anda menggunakan simpanan lemak dalam tubuh. Cara ini dikenal dengan istilah pelatihan puasa. Usahakan bersepeda antara 30-60 menit. Tetapi bila bersepeda lebih dari itu, Anda perlu makan selama bersepeda untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat. 13. Hindari overtraining atau kurang makan. Mungkin Anda berpikir melakukan latihan yang berat terus-menerus dan mengurangi jumlah makanan akan mempercepat turunnya berat badan. Memang betul, berat badan akan turun dengan cepat, tetapi badan Anda menjadi tidak sehat. Olahraga teratur dengan makanan yang baik dan tidak berlemak
sama dengan penurunan berat badan yang stabil dan dapat dipertahankan dalam waktu yang lama. 14. Nikmatilah. Selalu ingat bahwa bersepeda itu adalah aktivitas yang menyenangkan. Maka nikmatilah kesenangan itu. Lakukan dengan hati yang ceria, sehingga Anda tidak merasa terbebani ketika berolahraga. Jadi bersepedalah dengan ceria, menikmati kebersamaan, keindahan alam, dan jadikan bersepeda adalah bagian dari hidup Anda. Yang terpenting, bersenang-senanglah. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.